Sungguh ajaib untuk dimengerti.
Biarlah kami datang dengan hati yang rindu dan haus bertemu dengan Tuhan. Berkatilah ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Ruangan ini Tuhan sucikan Tuhan. Biarlah Tuhan hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayani pagi hari ini, baik pemimpin pujian, baik pemain musik, baik yang main komputer Tuhan, maupun yang membawakan kolektor dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan berhadirat di dalam ibadah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita pagi ini, amin. Puji Tuhan. Kita mau tinggikan namanya. Dia Allah yang layak kita puji. Haleluya.
adalah Allah yang heran. Amin. Walaupun situasi keadaan tidak menentu, tapi Tuhan yang mencintai kita, Dia Allah yang heran, Allah yang luar biasa, sanggup menyatakan kemuliaannya bagi kita. Haleluya. Kita naikkan pujian ini lagi. Kita naikkan pujian, kita katakan Allah kita heran dan besar. Katakan dengan iman, saudara. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang susah Tuhan hiburkan dalam pergumulan apapun, Dia Allah yang heran. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Allah kita heran dan besar. Haleluya. Haleluya. Allah kita heran dan besar. Puji Tuhan. Allah kita heran dan besar. Haleluya. Oh Allah yang heran. Amin. Allah yang cinta kita semua. Dia kita. Allah yang heran. Allah kita heran dan besar. Dia Allah yang heran. Saya mau saksikan sedikit bagaimana Tuhan itu Dia heran dan ajaib. Saya masih kecil, saya tinggal di Manado sebelum orang tua saya pindah ke Jakarta, saudara. Di sana saya menyaksikan bagaimana pekerjaan Roh Kudus dahsyat yang terjadi. Bagaimana waktu orang memuji Tuhan, stadion itu saudara seperti ada api yang menyala-nyala dan begitu luar biasa. Papa saya pernah mengalami sakit, saudara. Dia sudah sakit komplikasi dan dokter bilang dibawa pulang saja karena dia tinggal menunggu hari untuk mungkin sekitar 4 hari dia akan meninggal. Waktu itu saya ingat Bapak Gembala, Bapak Pendeta Lumatau almarhum datang. Dia buka horden, waktu itu saya masih sangat kecil, masih sekitar umur masih TK ya saudara ya. Saya waktu itu hanya menangis kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak mau kehilangan papa saya. Karena beliau memang sangat dekat dengan saya pada waktu itu. Om Gembala kami tidak mendoakan papa saya. Tidak saudara. Dia hanya buka horden dan dia hanya bilang, Tuhan mau pakai untuk kemuliaannya. Kemudian beliau pulang. Dan papa saya disembuhkan oleh Tuhan dengan dahsyat. Dan saya bilang, saya waktu itu sempat saksikan sama Pak Dani. Saya bilang, waktu saya masih kecil saya bilang, Tuhan boleh ambil papa saya kalau saya sudah menikah dan punya anak. Dan itu terjadi. Papa saya dipanggil Tuhan 2010 setelah kami punya Jeremy. Saudara percaya bahwa doa itu adalah hal yang luar biasa. Dan Allah yang kita sembah kuasanya belum berubah sampai hari ini. Asalkan kita hanya tertuju kepada Tuhan. Kalau saya menyaksikan, saya masih bisa berdiri di hadapan saudara bukan karena kekuatan saya, tapi karena kemurahan Tuhan. Karena mujizat Tuhan itu masih ada sampai hari ini. Keadaan apapun, tetap Allah kita heran dan besar. Puji Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Hati kita tenang, ada di dalam Tuhan. Karena pertolongan kita ada di dalam Dia. Dia Allah yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pertolongan-Mu
begitu ajaib. Di saat kami tidak mampu, di saat kami mengangkat tangan, Engkau turun tangan menolong kami. Kami bersyukur hidup kami oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan. Dan kami ada pagi hari ini hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Allah. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Urapi semua kami yang hadir pagi hari ini. Biarlah firman Allah ini menjadi jawaban di dalam hidup kami. Kuatkan kami yang lemah, sembuhkan kami yang sakit. Berfirmanlah ya Tuhan. Hati kami siap untuk dengar firman-Mu. Kami yang ada di tempat ini maupun yang beribadah di rumah, sama-sama kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan duduk diam mendengarkan firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini oleh karena kemurahan Tuhan kita ada. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang pada waktu yang lalu karena kondisi, situasi boleh hadir pada pagi hari ini. Puji Tuhan, ya, puji Tuhan Pak Ibu, ya selamat datang ya. Puji Tuhan. Mari kita akan dengar firman Tuhan. Kita buka di dalam Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Firman Allah pagi hari ini berbicara tentang kemenangan Yosua. Kita akan belajar daripada Yosua bagaimana dia memperoleh kemenangan, mengalahkan musuhnya, menghancurkan tembok Yeriko. Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21, firman Allah berkata demikian. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Ayat 21, mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang ada di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan melihat bagaimana Yosua masuk di kota Yeriko dan dikatakan firman Allah ada tembok Yeriko yang mereka rubuhkan oleh karena pertolongan Tuhan. Nah, di dalam kehidupan kita kadang-kala kita diperhadapkan dengan tembok-tembok, dengan masalah-masalah, dengan segala persoalan hidup seakan menghalangi kita untuk kita menerima berkat Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan latar belakang daripada ayat ini, kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana kemenangan daripada Yosua, bagaimana pembelaan Tuhan bagi Yosua untuk mereka masuk merebut kota Yeriko. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan perhatikan bersama saudara-saudara bagaimana Yosua ini bisa merebut kota Yeriko. Bagaimana Yosua ini bisa menang. Bagaimana Yosua ini bisa mengalahkan musuhnya. Kita perhatikan yang pertama saudara-saudara, di dalam Yosua pasal yang ke-5, Yosua pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15, firman Allah berkata demikian. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi aku panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambamu ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dan kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Saudara,
Rahasia kemenangan daripada Yosua yang pertama adalah dia mengenal dan mengakui Tuhan sebagai pemimpinnya. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-13, Yosua pasal yang ke-5, Yosua melihat dekat Yeriko, itu ada tembok yang besar yang mengelilingi kota Yeriko. Secara mungkin alat perang mereka tidak mampu, mereka tidak bisa masuk kota Yeriko. Karena tembok Yeriko itu begitu tebal. Tingginya itu adalah 14 meter dan lebarnya itu ada 6 meter. Makanya saudara-saudara, untuk merubuhkan tembok Yeriko ini, peralatan daripada perang bangsa Israel, mustahil mereka bisa masuk kota Yeriko. Makanya saudara-saudara, Yosua dia datang kepada Tuhan. Makanya saudara-saudara, untuk kita mengalahkan musuh, untuk mengalahkan tembok-tembok, menghancurkan tembok-tembok saudara-saudara yang kadang menghalangi kita untuk menerima berkat, kita harus mengenal dan mengakui Tuhan sebagai pemimpin kita. Amin. Makanya ketika Yosua pada waktu itu datang seorang, dikatakan laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Ini berbicara tentang apa, saudara-saudara? Penyataan Yesus Kristus dalam perjanjian lama. Dia adalah panglima bala tentara Tuhan. Dikatakan firman Allah ketika dia datang, kemudian Yosua bertanya, siapakah engkau? Kawankah atau lawan? Makanya Yosua berkata, bukan, tetapi aku panglima tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Pada waktu itu Yosua sujud menyembahnya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, penting sekali di sini saudara-saudara untuk kita mengenal Tuhan secara pribadi. Untuk mengakui Tuhan itu sebagai pemimpin kita. Kadang-kala kita lupa, kadang-kala kita tidak menyadari bahwa Tuhanlah yang memimpin kita. Tuhanlah pemimpin di dalam hidup kita. Kita maunya sendiri main, pimpin hidup sendiri. Tanpa Tuhan kita tidak mampu, saudara-saudara. Makanya kita butuh pimpinan Tuhan. Setiap hari kita bangun pagi hari, kita berdoa, Tuhan pimpinlah aku. Tuhan sertailah aku. Kita tidak mampu berjalan sendiri, saudara-saudara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, benteng Yeriko itu begitu kuat. Kadang-kala saudara-saudara, mungkin hari-hari ini saudara diperhadapkan dengan tembok masalah yang begitu besar. Masalah yang begitu berat, tidak mungkin saudara bisa masuk, tidak mungkin saudara bisa keluar dari persoalan itu. Sama seperti tembok ini. Tetapi saudara-saudara, pagi hari ini, ketika kita tahu mengenal Tuhan secara pribadi, ketika kita tahu bahwa Yesus adalah pemimpin kita, kita akan sanggup mengalahkan, menghancurkan tembok masalah yang ada di depan kita. Amin. Nah, saudara-saudara, dikatakan Yosua sujud menyembah. Di ayat yang ke-15 dikatakan, dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dan kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Ayat yang ke-14, dia sujud menyembah. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sujud menyembah di sini dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia menyadari bahwa tanpa Tuhan dia tidak mampu. Tanpa Tuhan dia sanggup. Artinya saudara-saudara, kita mengandalkan Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan, saudara-saudara. Kadang-kala kita sudah tidak mampu lagi menghadapi situasi, kondisi. Tetapi saudara-saudara, pagi hari ini mari kita mau belajar mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Andalkan Tuhan, saudara-saudara. Kadang-kala kita bisa andalkan mungkin orang tua kita, mungkin saudara kita, mungkin teman kita, mungkin keluarga kita. Itu tidak bisa diandalkan, saudara-saudara, karena pada dasarnya manusia itu mengecewakan. Kadang-kala kita berharap, wah pasti dia akan tolong. Ternyata tidak bisa menolong. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Amin. Hanya Tuhan yang mampu menolong, memberkati hidup kita. Coba kita lihat saudara-saudara di dalam
Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-10, di situ adalah berbicara tentang Yesus adalah pemimpin kita. Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-10 dikatakan begini. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dalam olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin kepada keselamatan dengan penderitaan. Saudara, Yesus adalah pemimpin kita. Dikatakan firman Allah, baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Kita menyembah Allah yang luar biasa, saudara-saudara. Yesus adalah pemimpin kita. Yosua, dia begitu cakap dalam berperang. Kita tahu bersama bahwa Musa, pemimpin daripada bangsa Israel, dan panglima tentara dari bangsa Israel adalah Yosua. Yosua itu biasa berperang. Tetapi saudara-saudara, Yosua tetap mengandalkan Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan kita, mungkin ada banyak sekali pengalaman-pengalaman di dalam hidup ini. Dan mungkin saudara berkata, saya bisa, saya mampu. Tetapi saudara-saudara, mari kita mau belajar untuk mengandalkan Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan, saudara-saudara. Kita tidak mampu tanpa Tuhan. Nah, Yosua yang pertama, rahasia kemenangan daripada Yosua, kita harus mengandalkan Tuhan. Mengakui Tuhan sebagai pemimpin kita. Tuhan, Engkaulah pemimpin di dalam hidupku. Engkaulah penolong di dalam hidupku. Makanya Yosua menyadari bahwa hidupnya harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yosua minta Tuhan pimpin hidupnya. Saudara-saudara, hari-hari ini mari kita minta pimpinan Tuhan dalam setiap hal, dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan. Saudara-saudara butuh pimpinan Tuhan. Saudara butuh pertolongan Tuhan. Saudara tidak bisa andalkan kekuatan saudara. Tetapi ketika kita minta Tuhan pimpin, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati kita. Haleluya. Itu yang pertama, saudara-saudara. Kemudian kita lihat yang kedua, di dalam Yosua pasal yang ke-6, Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-4. Yosua pasal 6 ayat 2 sampai ayat yang ke-4 dikatakan begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota ini, kota itu, yaitu semua prajurit harus mengendari kota di sekali saja. Demikianlah haruslah engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk mengalahkan musuh, untuk menghancurkan tembok Yeriko, kita harus memakai cara Tuhan. Cara Tuhan kadangkala di luar pemikiran kita. Cara manusia sebenarnya harus maju, mengalahkan, menghancurkan tembok itu. Tetapi mari kita pakai cara Tuhan. Cara Tuhan di sini, saudara-saudara, untuk menghancurkan tembok Yeriko, Tuhan katakan apa? Kamu kelilingi kota Yeriko itu 6 hari 1 kali. 1 kali. Pada hari yang ke-7, 7 kali. Dan saudara perhatikan, dikatakan imam-imam itu membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Jadi ada tabut Tuhan di depan. Kemudian prajurit rakyatnya, Yosua bangsa Israel itu berjalan keliling mereka. 1 hari. Ini cara Tuhan, saudara-saudara. Jangan pakai cara kita untuk menyelesaikan masalah. Makanya seringkali saya katakan, saudara-saudara, ketika kita memakai cara kita, kadang-kala memang bisa, tetapi saudara-saudara, kadang-kala tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan mau supaya kita memakai cara Tuhan.
adalah di luar pemikiran kita manusia. Cara Tuhan ini, saudara-saudara, kan Yosua berpikir kok seperti ini, harus keliling. Saudara, proses Tuhan itu di dalam hidup kita butuh kesabaran, butuh ketaatan. Cara Tuhan memproses hidup kita bukan instan. Tuhan mengangkat kita itu bukan instan, bukan sekejap, bukan tiba-tiba. Tetapi saudara-saudara, ada proses yang Tuhan akan kerjakan di dalam hidup kita. Saudara-saudara, cara Tuhan untuk menghancurkan tembok Yeriko ini adalah mengintari, mengelilingi selama 6 hari. Hari yang ke-7, saudara-saudara, mereka harus berkeliling 7 kali pada 7 putaran, mereka harus berteriak. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, ini tidak berperang menggunakan senjata untuk menghancurkan tembok, tetapi memakai cara Tuhan. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita memakai cara Tuhan untuk menghancurkan, untuk melepaskan kita dari tembok-tembok yang menghalangi kehidupan kita, saudara-saudara. Kadang-kadang kita mau pakai cara kita. Oh, kita harus begini, harus begini. Saudara, berdoa, minta petunjuk Tuhan. Tuhan akan memakai caranya untuk menolong saya dan saudara. Cara Tuhan itu, saudara-saudara, luar biasa. Kadang-kadang tidak bisa kita pikirkan. Tetapi betapa ajaib karya Tuhan kalau kita berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Amin. Pakai cara Tuhan, saudara-saudara. Tuhan akan menolong kita, saudara-saudara. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, terkadang banyak letak kesalahan kita. Kita pakai cara kita sendiri. Suka memakai cara kita sendiri. Memakai hikmat kita sendiri, bukan memakai hikmat Tuhan. Untuk menyelesaikan segala persoalan, kita pakai cara kita. Tetapi pagi hari ini, saudara-saudara, mari kita mau memakai cara Tuhan. Kita lihat, saudara-saudara, di dalam Yakobus pasal yang ketiga, Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-17, firman Allah berkata demikian. Kita perhatikan tentang hikmat di sini. Hikmat Allah dikatakan, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ayat 18, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Hikmat dari Tuhan, saudara-saudara. Kita pakai hikmat yang dari atas. Hikmat Tuhan dikatakan pertama-tama murni. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita mau belajar untuk kita memakai cara Tuhan. Saudara mungkin bisa memakai cara saudara dengan hikmat saudara, dengan pengalaman saudara. Tetapi ketika itu saudara taruh di tangan Tuhan, Tuhan akan memakai caranya untuk menolong kita. Amin, saudara-saudara. Mari kita pakai cara Tuhan. Dan kadang-kala cara Tuhan, proses Tuhan itu kadang-kala tidak sesuai dengan akal kita, bahkan menyakitkan. Tetapi itulah cara Tuhan. Cara kerja Tuhan berbeda dengan cara kerja manusia. Makanya Alkitab katakan, rancanganku bukanlah rancanganmu. Cara kerja Tuhan berbeda dengan cara kerja manusia. Jauh berbeda. Saudara, perbedaannya setinggi langit dari bumi. Tapi saudara-saudara, kalau kita mau mengikuti rencana Tuhan, kadangkala kita mengeluh. Tuhan, kok bisa seperti ini? Kok caranya seperti ini? Tetapi ketika saudara ikuti apa yang Tuhan mau, saudara akan ditolong dan diberkati Tuhan. Amin. Saudara, Yosua ini, dia pakai cara Tuhan. Mungkin dia pikir, wah kok seperti ini ya? Coba kita kembali saudara di Yosua pasal yang ke-6 tadi. Yosua pasal 6. Dikatakan ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, 8. Yosua pasal 6 ayat 6. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu
Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakan, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata haruslah berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, berjalanlah maju ke 7 orang imam yang membawa ke 7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian mengikuti mereka. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yosua mengikuti cara Tuhan. Tuhan sudah katakan seperti itu, dia lakukan. Ini berbicara juga tentang ketaatan, saudara-saudara. Kalau Tuhan sudah berbicara, kalau Tuhan sudah berkata di dalam hidup saudara, jangan saudara keraskan hati saudara. Kadang-kala kita berpikir, wah, di dalam hidup kita itu ada 3 suara. Kadang-kala berbicara di dalam hidup kita. Yang pertama, saudara-saudara, suara hati. Menurut saya seperti ini. Kemudian yang kedua lebih itu lagi jelek lagi, suara setan. Ya, kamu harus begini. Dan yang ketiga, suara Tuhan. Kita harus peka dengan suara Tuhan. Kadang-kala suara hati kita pikir itu suara Tuhan. Sama seperti waktu pemilihan raja daripada bangsa Israel, Samuel melihat kakak-kakak daripada Daud, dia lihat, wah ini perawakannya bagus ini. Mungkin ini Samuel ternyata salah. Samuel katakan kepada orang tua Daud, adakah yang satu lagi? Oh ya, ada satu, tetapi dia itu di padang, sementara menggembala domba. Panggil dia. Ketika Samuel melihat Daud, Tuhan katakan, wah ini dia. Ini Tuhan katakan kepada Samuel, urapi dia. Daud, saudara-saudara. Kadang-kala saudara-saudara, suara Tuhan itu begitu, kadang-kala kita tidak bisa prediksi. Tetapi saudara-saudara, kalau kita berserah sepenuh kepada Tuhan, kita akan mengenal suara Tuhan. Amin, saudara-saudara. Jangan berkata kadang-kala, ini suara hati saja, saudara-saudara. Tetapi kalau kita peka dengan suara Tuhan, kita akan mengikuti rencana dan rancangan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Mari kita pakai cara Tuhan. Jangan pakai cara kita. Cara kita manusia kadang-kadang mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kelebihan kita, kekuatan, kehebatan kita. Tetapi firman Allah katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Saudara, yang kedua, pakai cara Tuhan. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, kita lihat ini lagi, saudara-saudara. Yosua pasal 6 ayat yang ke-10. Yosua pasal 6 ayat 10. Dikatakan begini. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Ayat 11. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Saudara-saudara, yang ketiga, untuk kita mengalahkan musuh, tembok yang ada di depan kita, seperti Yosua katakan, jangan perdengarkan suaramu. Dikatakan sepatah kata pun jangan keluar. Artinya saudara-saudara, jaga perkataan kita. Saudara, kalau saudara mau diberkati, ditolong oleh Tuhan, jaga mulut kita, saudara-saudara. Yosua katakan, jaga mulutmu. Ketika kamu mengelilingi kota Yeriko ini, kamu harus berdiam diri. Dan kalau dia katakan bersorak, baru bangsa itu bersorak. Saudara, mereka kelilingi itu sunyi, sepi, diam, saudara. Orang mau ngomong, jaga perkataan kita, saudara. Sudah kadang-kala perkataan kita bisa memberkati, perkataan kita juga bisa mengecewakan, perkataan kita juga bisa melemahkan.
Makanya Tuhan tahu keberadaan bangsa Israel ini. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, sudah ditolong oleh Tuhan, masih bersungut-sungut. Tuhan menguji kesabaran, ketaatan daripada bangsa Israel ini. Kalau mereka mau menang, mereka harus ikuti perintah Tuhan. Kalau mereka mau diberkati oleh Tuhan, taat saja kepada Tuhan. Mereka harus jaga perkataan. Saudara bisa bayangkan satu hari mereka keliling Yeriko berdiam diri. Biasanya kan kalau tidak terasa, biasanya ngobrol, ya kan? Kalau kita jalan ngobrol, tidak terasa sudah sampai, ya kan? Tetapi Tuhan katakan jaga perkataan, jangan banyak bicara. Menjaga di sini saudara-saudara, menjaga mulut kita juga dari hal-hal yang negatif, kata-kata negatif, kata-kata yang melemahkan orang lain. Karena perkataan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin. Amin, saudara. Amin. Saudara jaga perkataan. Kita harus jaga perkataan kita. Hari-hari ini mari kita belajar, saudara. Kita belajar untuk kita menjaga kata-kata kita supaya kata-kata kita bisa memberkati orang. Coba kita lihat ayatnya, saudara, bagaimana perkataan kita itu dipertanggungjawabkan. Matius pasal yang ke-12. Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-37. Nah, saudara perhatikan ini supaya saudara mengucapkan kata-kata itu, saudara perhatikan baik. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ayat yang ke-37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Perkataan kita itu kita harus pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Makanya saudara-saudara, hari-hari ini kita jaga perkataan kita. Jaga mulut kita supaya kita tidak mengecewakan orang lain, tidak menyinggung kata-kata negatif, kritik, gosip segala macam, saudara-saudara. Firman Allah katakan akan dipertanggungjawabkan. Ayat yang ke-36 tadi, saudara. Tetapi aku berkata, setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Saudara, kalau kita baca ayat ini, saudara, betapa kita harus berbicara harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kadang kalau saudara-saudara kita kumpul, ya biasa mungkin rekan kerja atau rekan di tetangga saudara, rekan kerja kita sudah bicara. Kadang-kadang wah sudah melantur kita bicara. Tetapi saudara-saudara, mari hari-hari ini kuncinya kita jaga perkataan kita, jaga mulut kita. Satu pesan gembala saya sudah dikatakan, jangan banyak bicara, jangan banyak bicara, diam. Saudara, ketika kita diam di sini juga kita diam di hadirat Tuhan, berdoa, kita jaga perkataan kita. Saudara, pertolongan Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita jaga perkataan kita. Kalau saudara dipercayakan saudara untuk orang sharing, orang curhat, simpan itu, bawa di hadirat Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak orang mungkin berbicara, sharing kepada kami hamba Tuhan, kami bawa itu di dalam tangan Tuhan. Berdoa supaya Tuhan menolong. Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita, kita gunakan sebaik mungkin. Tuhan mau supaya apa yang Tuhan percayakan, pegang itu. Dengan perkataan kita, saudara-saudara, firman Allah katakan ayat yang ke-37. Ayat 37 Matius 12 ayat itu, menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Betapa kita harus menjaga perkataan kita. Makanya saudara-saudara, tidak salah Tuhan katakan kepada Yosua, dia kelilingi kota Yeriko, dia
Saudara, kadang-kadang kita ada dalam satu masalah, diperhadapkan dengan tembok yang begitu besar. Kita mulai cari pembelaan, kita mulai cari pembenaran. Tetapi yang ternyata yang Tuhan mau, kita diam di hadirat Tuhan. Ya, menyembah Tuhan. Oh, haleluya. Saudara akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Nah, Yosua ingat perkataan daripada ketika mereka mengintai di tanah Kanaan, ada 12 orang mengintai. Yosua dan Kaleb pulang, 10 pengintai ini mengatakan hal yang buruk, berita busuk. Saya sudah khotbahkan itu. 10 orang katakan, jangan, kita tidak bisa mengalahkan orang Kanaan. Mereka itu tinggi besar, mereka itu seperti raksasa, kita ini hanya seperti belalang. Nah, perkataan melemahkan bangsa Israel. Tetapi apa kata Yosua dan Kaleb? Tidak, kita harus maju, karena kita pasti mengalahkan mereka. Saudara, kalau perkataan kita menguatkan, itu akan membangkitkan iman. Karena kalau perkataan bisa membangkitkan iman, kadang-kadang juga bisa melemahkan iman. Nah, saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu pagi hari ini, mari kita belajar berdiam diri di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara, kita lihat bagaimana kemenangan terjadi. Tembok yang besar itu bisa dihancurkan. Saudara perhatikan, setiap hari mereka lakukan itu. Mereka lakukan itu. Dan ayat yang ke-15, tetapi pada hari yang ke-7, mereka bangun pagi-pagi. Ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Hari pertama 1 kali, kedua, ketiga 1. 7 hari yang ke-7, 7 kali. Waduh. Mungkin bangsa Israel mungkin berkata, aduh, hitungan pertama mungkin masih enak ya, olahraga. Kedua ya masih sehat. Ketiga, keempat, kelima, keenam, mulai mengeluh mereka. Tetapi pada yang ke-7 mereka kelilingi. Pada hitungan yang ke-7, saudara-saudara, apa yang terjadi? Saudara perhatikan ayat yang ke-16, ayat yang ke-16. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada mereka, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota itu kepadamu. Saudara, pada hitungan yang ke-7 mereka bersorak. Wah, mereka bersorak. Tidak dicatat di sini tentang sorakan mereka, tetapi ketika mereka bersorak pasti mereka berkata, haleluya, puji Tuhan. Apa yang terjadi? Runtuhlah tembok itu. Saudara perhatikan di sana, di ayat yang ke-20 yang kita sudah baca tadi, ayat pokok tadi, lalu bersoraklah bangsa itu. Sedang sangkakala ditiup, segera sesudah bangsa mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Saudara perhatikan, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Saudara, bukan dengan cara mereka harus bongkar tembok, mereka harus buat secara apa, saudara? Zaman dulu bahan peperangan mereka tidak semodern sekarang, saudara. Sekarang mungkin dimortir, dibom langsung hancur. Dulu tidak ada mortir, tidak ada bom. Tetapi mereka pakai cara Tuhan. Pada hitungan yang ke-7 mereka bersorak. Ada kemenangan, saudara. Saudara, di balik kita menyerah di hadapan Tuhan, pasti ada kemenangan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Saudara akan bersorak memuji Tuhan, betapa ajaibnya Tuhan di dalam hidup kita. Asalkan yang pertama, saudara-saudara, mari kita minta pimpinan Tuhan. Amen. Meminta bahwa Engkau Tuhan adalah pemimpin di dalam hidup kita. Dan yang kedua, saudara-saudara, pakai cara Tuhan. Dan yang ketiga, jaga perkataan kita. Dan yang sebenarnya yang berikut juga, kita harus hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan. Makanya di ayat yang ke-19 dikatakan begini. Ayat 18. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan.
Supaya jangan kau mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Setelah mengkhususkannya dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakai. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Amin. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memakai cara Tuhan. Hidup kudus di hadapan Tuhan, maka segala tembok-tembok yang menghalangi akan diruntuhkan oleh Tuhan. Pagi hari ini, saya tidak tahu tembok-tembok apa yang menghalangi saudara. Mungkin dalam pekerjaan ada tembok yang menghalangi saudara. Mungkin dalam keluarga ada sesuatu tembok yang menghalangi saudara sampai keluarga saudara tidak diberkati oleh Tuhan. Mungkin juga di dalam kesehatan saudara seperti tembok yang menghalangi sampai saudara tidak bisa, belum sembuh. Tembok itu harus dihancurkan. Dengan apa saudara-saudara? Dengan minta pimpinan Tuhan. Mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian yang kedua, memakai cara Tuhan. Saudara, kalau kita pakai cara Tuhan, kita akan melihat mujizat demi mujizat. Cara Tuhan kadang-kala begitu lambat tetapi tepat pada waktunya. Ada proses yang kita hadapi. Kemudian yang ketiga, mari kita jaga perkataan kita. Jaga mulut kita, jaga hati kita, jaga perkataan kita, supaya perkataan kita itu menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini. Saudara, ada waktu kita bicara, ada waktu kita diam. Ayat terakhir, saudara, ayat terakhir, Amsal 25 ayat 11. Amsal 25 ayat 11 dikatakan begini. Amsal 25 ayat yang ke-11. Perkataan yang tepat pada waktunya itu sangat baik sekali. Amsal 25 ayat 11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggang perak. Saudara, kalau perkataan kita tepat pada waktunya, ketika saudara mungkin yang mengalami kelemahan, saudara berkata, Tuhan kuatkan. Tepat pada waktunya dikatakan seperti buah apel emas di pinggang perak. Betapa berharganya perkataan kita, saudara-saudara, ketika kita tepat pada waktunya kita berkata kepada orang lain. Tetapi kalau kita asal bicara saja, saudara-saudara, perkataan kita itu akan sia-sia. Tetapi perkataan yang tepat dikatakan, diucapkan pada waktu yang tepat, itu berharga sekali. Saudara, makanya kita butuh kekuatan. Makanya orang yang sakit butuh kekuatan. Orang yang lemah butuh kekuatan. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk menjudge, wah kamu harus begini, tetapi harus menguatkan, harus memberikan kekuatan. Dan dikatakan firman Allah, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggang perak. Betapa berharganya perkataan-perkataan kita. Saudara, Allah adalah anak-anak Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Saya percaya saudara, setiap perkataan saudara akan menjadi berkat. Perkataan kita itu adalah perkataan iman dan perkataan yang menciptakan. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, ketika kita mengucapkan berkat di dalam hidup kita, makanya saya katakan sering katakan saudara-saudara pada ibu gembala, perkatakan yang baik. Saya sehat, saya diberkati, saya ditolong oleh Tuhan, Tuhan berkati. Makanya saudara-saudara, di dalam hidup saudara, bangun pagi, mungkin saudara pergi berangkat kerja, saudara dimanapun saudara berada, saudara bisa katakan kepada diri saudara, saya ditolong oleh Tuhan, saya disembuhkan oleh Tuhan, saya diberkati oleh Tuhan, Tuhan buka jalan. Dan perkataan itu akan menjadi kenyataan ketika kita katakan itu dengan iman. Amin. Makanya kuasa perkataan itu mewujudkan apa yang kita katakan, itu yang terjadi. Makanya hati-hati ketika saya juga masih belajar. Hati-hati kita katakan kita kepada anak-anak. Jangan kamu malas jadi malas anaknya.
kamu anak yang rajin, kamu hebat, kamu bisa. Tapi ketika kita katakan kamu tidak bisa, jadi tidak bisa. Karena perkataan kita itu penuh dengan kuasa, bisa menciptakan. Makanya hati-hati dengan perkataan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini. Mari saudara-saudara, kita pulang dengan membawa berkat Tuhan. Kita pulang membawa kemenangan seperti Yosua. Tembok bisa dirobohkan karena ada Tuhan yang menyertai kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan pujian tadi. Sebelum firman Tuhan, kita bangkit berdiri, kemudian kita akan menyembah Tuhan dan kita akan masuk. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berharap denganmu. Kaulah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang berharap denganmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau yang memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau yang memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita nyanyi dari awal. Hati kita tenang kalau kita dekat dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Hatiku tenang berada denganmu. Kaulah jawaban hidupku. Saudara, hati kita akan tenang kalau kita dekat dengan Tuhan. Hari-hari ini apa yang membuat hati saudara gelisah? Hati saudara tidak menentu. Dekatlah dengan Tuhan. Kita dekat dengan Yesus. Kita minta Tuhan memimpin hidup kita. Oh, haleluya. Begitu ajaib. Kaulah memikat hatiku. Amin. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kaulah memikat hatiku. Amin, haleluya. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu, mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Bahwa pertolongan kita itu hanyalah berasal daripada Tuhan. Kalau pertolongan kita hanya dari Tuhan. Bisa aku ketika kita tidak sanggup lagi, kita angkat tangan kita kepada Tuhan.
hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk kita mengalahkan tembok-tembok itu, untuk kita menghancurkan tembok-tembok itu. Mari kita minta pimpinan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita melakukan dengan cara Tuhan, menjaga perkataan kita, hidup dalam ketulusan. Tuhan akan menghancurkan tembok-tembok yang menghalangi berkat-berkat Tuhan masuk di dalam hidup kita. Percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Perkatakan iman di dalam hidup saudara. Saya diberkati oleh Tuhan, saya ditolong oleh Tuhan, saya sehat, saya sembuh di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pekerjaan saya diberkati oleh Tuhan, rumah tangga saya diberkati oleh Tuhan. Perkatakan itu dengan iman, maka mujizat Tuhan akan terjadi di dalam hidup kita. Jaga perkataan kita, jaga hidup kita supaya layak di hadapan Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pertolonganmu begitu ajaib. Mari saya undang dengan kasih Kristus Ibu Moses maju ke depan untuk berdoa firman Tuhan. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Haleluya. Bapak, pada pagi hari ini Tuhan, firman-Mu Tuhan telah menguatkan hati kami, mengingatkan kami Tuhan, untuk kami bisa berdiam diri di hadapan-Mu, untuk berharap sepenuhnya kepada-Mu Bapa. Karena hari ini Tuhan izinkan suatu penyakit, kesesatan Tuhan, tapi kami yakin dan percaya di balik itu Tuhan punya rencana yang indah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya pertolongan-Mu Tuhan masih ada sampai saat hari ini. Mujizat-Mu masih ada sampai saat hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa buat hari-hari yang telah Kau beri dalam hidup kami, buat jemaat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan ada di dalam kehidupan kita semua. Terima kasih Bapa. Bapa, Kau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau tambahkan Tuhan berkat marifat dalam kehidupannya Tuhan. Kami yakin dan percaya Kau berkati keluarga hamba-Mu ini Bapa. Biarlah semakin hari Tuhan semakin banyak jiwa dimenangkan oleh hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Dan sebentar lagi kami mau beri yang terbaik Tuhan. Tuhan Kau berkati Tuhan, berkali lipat ganda ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan
Haleluya, puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah Dia Allah yang baik. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, kita naikkan pujian. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Haleluya. Sudah lama mungkin karena masa pandemi ini tidak hadir beribadah di tempat ini, boleh bergabung lagi. Sukacita bagi kita semua untuk bersama-sama beribadah bersama ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai pengumuman, hari Senin sampai hari Sabtu kita ada doa pagi melalui Facebook setiap pukul 4.30. Khusus untuk hari Kamis kita ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Pada pukul 8 pagi kita beribadah di tempat ini. Ya, jadi doa pagi hari Kamis tidak ada. Kita ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga ya. Kita memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih. Kemudian hari Sabtu ibadah, hari Jumat ada doa puasa. Doa tutup puasa pukul 15.30. Kemudian ibadah anak Sabtu ceria dan tunas remaja masih digabung pada pukul 4 sore. Kemudian hari ibadah raya kita hari Minggu di tempat ini jam 8 pagi. Puji Tuhan, kami atas nama gembala, keluarga dan seluruh jemaat GPD Betania mengucapkan selamat ulang tahun untuk Pak Moses ya. Puji Tuhan, Pak Moses panjang umur, makin diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kami juga ucapkan selamat ulang tahun buat Ibu Ardi yang beribadah di rumah. Panjang umur, sehat selalu, semakin diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita terus berdoa saudara buat Bapak Ibu yang mengalami sakit supaya Tuhan pulihkan. Ada Ibu Ardani, puji Tuhan, Tuhan sudah tolong ya Bu ya. Pagi hari ini bisa beribadah semua karena kemurahan Tuhan. Kita berdoa buat Pak Rahmat, buat Pak Ucok, buat Pak Sutikno,
Kita percaya mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Yang berulang tahun, Pak Moses, Ibu Ardi, dan yang satu Ibu Dian, Ibu Yusuf ya. Kita berdoa pagi hari ini buat Pak Moses yang bersama-sama dengan kita. Kita juga berdoa buat Ibu Ardi dan Ibu Yusuf yang ada di rumah. Haleluya. Hamba berdoa pada pagi hari ini Tuhan, untuk Pak Moses yang berulang tahun. Turunlah berkat Tuhan bagi Pak Moses. Diberkatilah dia dalam segala hal. Tuhan tolong segala pergumulannya. Kami percaya Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber berkat, akan memberkati Pak Moses dalam segala hal. Apapun yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil. Usahanya, pekerjaannya, rumah tangganya, istri dan anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah berkat Tuhan bagi Bapak Moses. Urapi dan berkati kehidupannya Tuhan. Jadikan dia alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati dia terus ya Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Umur panjang ada di tangan kanannya, kekayaan kehormatan ada di tangan kirinya. Tuhan tolong kehidupannya, Tuhan berkati kehidupannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga Ibu Ardi Tuhan. Hamba berdoa, turunlah berkat Tuhan bagi Ibu Ardi. Semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Dalam pekerjaannya sebagai guru, Tuhan senantiasa menolong dan memberkati. Berkati keluarga Bapak Ibu Ardi, anak mereka diberkati oleh Tuhan. Pergumulan mereka Tuhan memberkati. Kami berdoa juga untuk Ibu Dian, Ibu Yusuf, Tuhan berkati. Oh Tuhan tolong, Tuhan senantiasa memberkati Ibu Yusuf dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan berkat-berkat dari Allah. Kami berdoa Tuhan memberkati keluarga ini. Apapun yang mereka kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Oh Tuhan tolong keluarga Bapak Ibu Yusuf, Tuhan senantiasa memberkati dalam nama Yesus. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Dian, diberkati dalam segala hal. Terima kasih Bapak di sorga, seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini kami berdoa dalam nama Yesus. Kami bersyukur juga Tuhan sudah pulihkan kesehatan daripada Ibu Ardani. Ibu Ardani boleh sehat kuat, itu hanya kemurahan Tuhan untuk bungkus dia dengan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan sudah buka jalan, Tuhan sudah tolong keluarga ini ya Tuhan. Dalam pergumulan mereka Tuhan sudah jawab. Berkati kesehatan, kekuatan, berkati Ibu Ardani dengan kesehatan yang berasal daripada Tuhan. Tuhan tolong pemulihan kesehatan daripada Ibu Rahmat.
Tuhan jamah para rahmat Tuhan sembuhkan. Kami berdoa juga untuk Pak Sutikno. Tuhan kami berdoa untuk Pak Sutikno dalam nama Yesus. Pak Sutikno dijamah disembuhkan oleh Tuhan. Pak Ucok Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan. Jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, yang lemah, Tuhan beri mereka kesehatan. Tuhan berkati seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang beribadah di tempat ini maupun yang beribadah di rumah. Sama-sama kami diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami kepadamu, kami mengucap syukur. Kami percaya juga Ibu Gembala sudah disembuhkan oleh Tuhan. Dengan iman kami percaya, oh, keluarga besar GPDI Betania diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa juga bagi jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan Engkau boleh tolong mereka bisa hadir pagi hari ini. Tuhan memberkati. Berkati ya Tuhan, oh Ferdi dengan papanya, keluarganya, Tuhan berkati. Berkati juga, oh kami berdoa buat Ibu Ani, Tuhan berkati. Kami percaya pada bulan minggu-minggu ke depan kami akan bersama-sama beribadah memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Kami percaya kami pulang diberkati oleh Tuhan. Jemaat Tuhan yang sudah berkorban, yang sudah mengembalikan milik Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan bangsa Indonesia, kami menyerahkan keamanan, ketertiban bangsa kami. Tuhan pakai TNI Polri dalam mengamankan bangsa kami. Segala bentuk ancaman, segala bentuk teror, kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan tolong juga ibadah, kenaikan Tuhan Yesus yang akan kami lakukan. Tuhan tolong supaya ibadah kami boleh memberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Seluruh sidang jemaat Tuhan, kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang ada di rumah. Tuhan berkati mereka dengan kesehatan. Anak-anak kami di sekolah, Tuhan tolong berikan mereka juga hikmat kepandaian yang berasal daripada Tuhan. Berkat Allah kiranya turun bagi kami Tuhan. Kami pulang membawa damai, kami pulang membawa sukacita, kami pulang dengan membawa berkat yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tetangga sekitar kami Tuhan berkati, oh desa kami Tuhan berkati, RT RW Tuhan tolong. Berikan terus kami kebebasan untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami kepadamu, kami mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan tolong sepanjang minggu kami ini, hindarkan kami dari mara bahaya, malapetaka, niat orang jahat. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Hindarkan kami dari sakit, virus, bakteri. Kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Kami percaya berkat Allah menyertai kami. Kemanapun kami pergi dan kami berada, Engkau beserta dengan hidup kami. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya yang tunggal, persekutuan penghiburan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat Tuhan dengan iman. Terima kesembuhan dengan iman. Terima mujizat dengan iman. Terima jawaban doa dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.